Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen 2025. Perkenalkan, nama saya Maria dari dosen Prodi Manajemen Universitas Ari Ginanjar. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen 2025 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil dalam video pengajaran adalah Perancangan Bisnis yang terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktek yang merupakan Project Based Learning. Mata kuliah disampaikan dengan metode DIE atau Delivery, Interaction, dan Assessment, baik offline ataupun online. Deskripsi mata kuliah perancangan bisnis, yakni mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam merancang menyusun sebuah rencana bisnis yang layak dan juga aplikatif. Mahasiswa akan mempelajari proses identifikasi peluang usaha, analisis lingkungan bisnis, perancangan model bisnis atau bisnis model kanvas, serta penyusunan rencana bisnis yang mencakup aspek pemasaran, operasional, keuangan, dan manajemen resiko. Selain itu, mahasiswa juga dilatih untuk bekerja dalam tim dan mempresentasikan ide bisnis secara profesional kepada calon investor ataupun pihak terkait lainnya. Adapun CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu mengidentifikasi, menganalisis peluang bisnis, menciptakan ide bisnis, serta menyelesaikan tantangan bisnis dengan memanfaatkan teknologi, menggunakan pengetahuan dan keterampilan teknik dalam manajemen dan bisnis. Yang kedua, mampu menyusun rencana bisnis atau business plan secara komprehensif mencakup aspek pemasaran, operasional, sumber daya manusia, keuangan, dan analisis resiko. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan prinsip kewirausahaan dan inovasi dalam pengembangan ide dan model bisnis. Adapun CPMK dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi peluang bisnis melalui observasi kebutuhan pasar dan juga tren industri berbasis data dan juga informasi yang aktual. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang model bisnis menggunakan pendekatan bisnis model kanvas yang menggambarkan nilai, segmen pelanggan, saluran, dan struktur biaya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun rencana bisnis terintegrasi yang mencakup aspek pemasaran, operasional, sumber daya manusia, keuangan, dan juga manajemen resiko. Yang keempat, mahasiswa mampu mengkomunikasikan dan mempresentasikan proposal bisnis secara profesional, baik secara lisan maupun tertulis kepada pemangku kepentingan atau simulasi investor. Yang keempat, mahasiswa mampu bekerja secara kolaboratif dalam tim dengan menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab dalam penyusunan proyek bisnis. Adapun pokok pembahasan dari materi perancangan bisnis selama 1 semester terdiri dari yang pertama, pengenalan perancangan bisnis. Yang kedua, analisis peluang bisnis. Yang ketiga, riset pasar dan analisis kompetitor. Yang keempat, pengembangan ide kreatif. Yang kelima, model bisnis dengan bisnis model kanvas. Yang keenam, perencanaan produk dan layanan. Yang ketujuh, strategi pemasaran efektif. Yang kedelapan, perencanaan operasional bisnis. 9. Manajemen sumber daya manusia. 10. Perencanaan keuangan bisnis. 11. Manajemen risiko bisnis. 12. Aspek hukum dan etika bisnis. 13. Penyusunan bisnis plan secara lengkap. Dan yang ke-14 adalah presentasi serta evaluasi bisnis plan.
Nah, adapun buku referensi atau buku wajib yang digunakan adalah dari Alexander Osterwalder. Jadi yang berjudul tentang Business Model Generation ataupun Value Proposition Design. Dan juga dapat ditambahkan dengan buku-buku referensi lainnya seperti dari Philip Kotler. Adapun aspek penilaian dalam mata kuliah perancangan bisnis adalah terdiri dari yang pertama tugas yang memiliki bobot sebesar 20%, yang kedua adalah asesmen 1 memiliki bobot 20%, yang ketiga adalah asesmen 2 yang memiliki bobot 20%, UAS yang memiliki bobot 40%. Metode pembelajaran yang digunakan di universitas kami yakni metode pengajaran SKIB, yaitu spiritual, kreativitas, intelektual, dan juga dampak. Serta metode pengajarannya juga menggunakan ice breaking untuk membuat mahasiswa konsentrasi terlebih dahulu dan menyamakan energi ketika kelas akan dimulai. Yang kedua adalah ceramah yang akan disampaikan oleh dosen. Yang ketiga adalah discovery learning atau dengan menggunakan teknik facilitating. Yang keempat adalah presentasi. Adapun contoh video pembelajaran dapat dilihat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh cek semangatnya dulu ya. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih teman-teman semua. Kita bertemu di sesi pertama untuk mata kuliah perancangan bisnis. Seperti biasa, sebelum kita ke materi yang akan saya sampaikan, kita akan mulai terlebih dahulu dengan morning briefing. Yang pertama, kita awali dengan bacaan doa. Boleh dipimpin oleh Hervina. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita doa bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Oke ya, selanjutnya kita akan masuk ke pembacaan visi-misi Universitas Arjuna. Boleh dipimpin oleh Adi. Oke teman-teman, sebelum kita baca visi misi boleh berdiri terlebih dahulu. Visi misi Universitas Ari Ginanjar. Visi misi Universitas Ari Ginanjar. Visi kami. Visi kami. Perguruan tinggi berbasis karakter. Perguruan tinggi berbasis karakter. Yang menjadi pusat keunggulan. Yang menjadi pusat keunggulan. Untuk mewujudkan peradaban emas. Untuk mewujudkan peradaban emas. Misi kami. Misi kami. Kami perguruan tinggi berbasis karakter. Kami perguruan tinggi berbasis karakter. Yang menyelenggarakan pembelajaran penelitian. Yang menyelenggarakan pembelajaran penelitian. Dan pengabdian masyarakat. Dan pengabdian masyarakat. Melalui keseimbangan spiritualitas, kreativitas, dan intelektualitas. Melalui keseimbangan spiritualitas, kreativitas, dan intelektualitas. Kami membentuk entrepreneur dan profesional. Kami membentuk entrepreneur dan profesional. Yang mampu menjadi pemimpin perubahan. Yang mampu menjadi pemimpin perubahan. Beretika, memiliki kepekaan sosial dan berkelas dunia. Beretika, memiliki kepekaan sosial dan berkelas dunia. Kami berjuang inspirasi masyarakat. Kami berjuang menginspirasi masyarakat. Untuk mewujudkan peradaban emas. Untuk mewujudkan peradaban emas. Oke, terima kasih Adi. Dilanjutkan oleh Yel, boleh oleh Salman. Baik semuanya. Satria Wage, go go go. Satria Wage, fight fight fight. Satria Wage, win win win. Satria Wage, 165. Wage, yes. Wage, yes. Wage, yes. Kita semua sukses, bahagia, barokah. Oke, terima kasih Salman. Silahkan teman-teman duduk kembali.
Oke, boleh ya disapa, disebut salam sapa, boleh dikasih senyuman terbaiknya. Sayang. Nah, sebelum kita ke materi, kita akan melakukan sesi ice breaking dulu. Jadi kita akan melakukan sesi ice breaking dulu untuk menyamakan energinya. Setuju? Nah, ice breakingnya sangat sederhana sekali. Jadi nanti ketika saya mengatakan kalimat duduk, apa yang harus dilakukan? Berdiri. Kalau saya bilang berdiri, apa yang dilakukan? Mudah? Mudah. Oke, kita bisa mulai sekarang? Bisa. Oke ya, silahkan berkonsentrasi. Dengarkan aba-aba dari saya. Siap? Siap. Oke, berdiri. Ulang ya. Oke ya. Saya ulang kembali. Oke ya. Berdiri. Duduk. Berdiri. Duduk. Berdiri. Oke, sekali lagi ya. Duduk. Berdiri. Duduk. Duduk. Oke, jika semuanya teman-teman sudah fokus, maka kita akan mulai awali kelasnya ya. Jadi sesi pagi ini kita mulai dengan satu pertanyaan. Ini adalah metafora dari mata kuliah kita di sesi pagi ini. Pertanyaan saya simpel. Menurut kalian, jika membangun rumah tanpa dirancang terlebih dahulu, kira-kira apa yang akan terjadi? Berantakan. Berantakan. Tidak terstruktur. Gampang rusak. Tidak sesuai timeline. Gak ada fondasinya. Jadi bayangkan, jika kalian merancang bisnis atau membuat bisnis tanpa dirancang terlebih dahulu, tanpa dibuat dulu STP-nya, keuangannya, operasionalnya, value proposition-nya, dan lain sebagainya, kira-kira apa yang akan terjadi? Nggak jalan. Berantakan. Tidak bakal sampai target. Minus. Oke ya? Oke. Hampir sama kan? Dengan pentingnya ketika membangun rumah, maka harus dirancang terlebih dahulu. Sama halnya dengan bisnis. Maka selama 1 semester ini yang akan kalian pelajari. Mulai dari bagaimana kalian menggali ide bisnis, kemudian kalian membuat value proposition, BMC, nanti kalian belajar juga keuangan, MSDM, dan lain sebagainya. Jadi penting nggak kira-kira perancangan bisnis? Penting. Boleh tepuk bahu sebelah kanan. Penting. Kita langsung masuk ke sesi berikutnya. Saya akan menampilkan satu video. Silahkan teman-teman korelasikan video ini dengan mata kuliah perancangan bisnis yang sekarang kita sedang belajar. Seperti itu ya. Guys, I have never seen anyone more impressive than this guy. Hi, my name is Jagapai. I am a farmer. Because this guy, with his bare hands, planted a forest. But first, let me tell you a story from the beginning. Jadav is a 60-year-old farmer. He has a family of 5 and he lives in a modest home in northern India. But next to his home, he saw trees were dying. The river was flooding, the animals were fleeing, and the land was disappearing. He saw deforestation. But instead of doing nothing, this farmer did something very simple. He planted a tree. Every day, he cut a branch from his trees, walked for 20 minutes, took a boat, crossed a river, and walked for 2 hours more to get to an empty piece of land with nothing in it, and planted a tree. This is amazing! He did that day after day after day for 3 months a year, year after year, for 40 years, until his trees turned into a forest. A real, green, beautiful forest that went from this to this. Oke, ya. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran kalian tentang sosok Bapak tadi?
sebelum kita korelasikan apa yang kita bisa pelajari sebagai seorang entrepreneur dari video yang tadi teman-teman lihat. Oke, silakan Salman. Konsisten dengan pekerjaannya. Oke, konsisten dengan pekerjaannya. Dan mungkin tidak merasa terkalahkan oleh waktu juga. Oke, boleh kasih plus buat Salman. Dan siap Salman ya. Oke, mungkin ada lagi. Dari Bapak ini kita bisa pelajarin kalau kita tuh harus visioner. Kita melihat mandang ke depan. Padahal kan 40 tahun yang lalu itu masih tanah tandus. Tapi Bapak itu ngelihat opportunity buat numbuhin tanaman gitu. Oke, siap plus juga ya. Good job. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua ya. Jika kalian sebagai seorang entrepreneur gitu ya, yang mau nih akan membuat bisnis dari mata kuliah perancangan bisnis, apa yang kalian bisa pelajari dari si Bapak itu? Saya, silahkan Hertina. Menghargai proses Ibu, apalagi kan kita sekarang tuh lagi merancang ya, belum banyak gitu keuntungannya. Jadi di sini kita belajar berproses sampai akhirnya kita nanti bisa menemukan keindahan dari bisnis kita itu. Oke, boleh Ahmad. Untuk hubungannya dengan perancangan bisnis, mungkin kita sebelum merancang bisnis juga melihat harus peduli dengan sekitar kita. Jadi bisnis itu akan bermanfaat untuk kedepannya. Seperti Bapak ini kan peduli dengan lingkungan, akhirnya bermanfaat untuk kedepannya. Oke, very good. Ya, jawabannya bagus-bagus sekali. Terima kasih. Kita lanjutkan. Jadi, menurut teman-teman, ya berdasarkan beberapa materi yang sudah disampaikan, apa sih definisi perancangan bisnis? Boleh berdasarkan persepsi kalian. Silahkan, ya. Boleh, silahkan Asya. Kalau menurut saya ya Bu, perancangan bisnis tuh gak cuman merancang aja, tapi maksudnya merancang tapi melihat beberapa tahun kemudiannya. Jadi gak cuman merancang di saat ini, tapi kita melihat peluang di masa depannya juga seperti apa. Jadi terlihat visionary gitu. Oh, di tahun ini kita terlihat bisa segini gitu. Jadi terplanning. Perancangan bisnis sepakat seperti apa yang disampaikan teman-teman. Nah, menambahkan dari teori ya, disampaikan bahwa perancangan bisnis ini adalah proses nih teman-teman. Merencanakan, memaksimalkan peluang keberhasilan bisnis ya. Kemudian juga tadi Ahmad menyampaikan meminimalkan resiko serta mengoptimalkan sumber daya yang ada. Jadi penting nggak perancangan bisnis? Penting. Sangat penting ya. Oke. Teman-teman bisa lihat gambar di depan layar. Ada yang tahu dengan bisnis ini? Oh, Tahu. Ya, tahu? Tahu. Sekarang pertanyaannya, ada di mana bisnis ini? udah nggak tahu, nyarinya susah. Udah nggak tahu, boleh dong. Siapa yang mau berpendapat? Kenapa ini nggak ada? Yang dulu viral, kemudian ini hilang. Silahkan, boleh Salman. Karena ngejar tren aja sih, nggak mikir long termnya gimana di dunia nyata. Oke, ngejar tren, nggak mikir long termnya seperti apa di dunia nyata. Very good Salman. Next, siapa lagi? Silahkan. Boleh Ahmad. Karena tidak direncanakan, cuman ikut-ikutan aja. Jadi orang asal buka tanpa mikir nanti perencanaannya ke depan gimana, mau jualnya kayak gimana, mau mempertahankan bisnisnya kayak gimana. Jadinya cepat hilang juga gitu karena nggak ada rencana yang jelas. Oke, good ya. Betul ya. Jadi kalau kita mau menjalankan bisnis, maka ada beberapa elemen dalam rancangan bisnis. Apa saja itu? Nah, yang pertama adalah visi dan misi. Paham ya? Tadi Asya menyampaikan bahwa ketika punya bisnis kita harus visioner. Betul ya Asya? Kita harus bisa melihat ke depan itu akan seperti apa yang kita cita-citakan bisnis yang kita jalankan. Ya. Kemudian juga yang kedua adalah analisis pasar. Jadi kalau tadi kue-kue artis yang kekinian, es kepal Milo itu hilang, betul tadi kata Salman, bahwa bisnisnya hanya menggunakan tren saja. Maka apa yang harus dilakukan? Melakukan analisis pasar. Dengan cara apa? Dengan cara kita memahami target pasar, pesaing, dan juga tren industri yang relevan. Yang ketiga adalah struktur organisasi. Karena dalam struktur organisasi ini menyangkut bagaimana kita membagi peran setiap orang yang ada dalam bisnis gitu. And then strategi pemasaran. Kalau visi misi udah oke, analisis pasar keren, tapi nggak paham bagaimana cara pemasarannya gimana? Betul tidak? Nggak laku, nggak ada yang melihat.
kalian bikin konten sebagus apapun, tapi kalau kalian nggak paham bagaimana caranya konten itu dilihat oleh orang lain, apakah berpengaruh? Tidak. Jadi makanya ini satu kesatuan, ya. Terakhir adalah model keuangan. Jadi bagaimana kalian merencanakan pengelolaan keuangan, anggaran, juga proyeksi pendapatan dan pengeluaran. So, ini adalah elemen dalam rancangan bisnis. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Pertanyaan berikutnya, ada yang kenal dengan bisnis ini? Kenal. Oh, kenal banget ya kalau anak-anak Gen Z ya. Ada yang pernah mencoba? Belum. Menurut teman-teman, kenapa bisnis ini tuh berhasil? Boleh, Salman. Kalau ini sih mungkin real aja sih, baru-baru saya lihat di feed iklan IG saya, karena itu mereka branding sama pemasarannya unik. Mereka benar-benar nunjukin bahwa mereka benar-benar pengennya orang-orang yang pengen kejar protein tinggi tapi nggak mahal, dan juga chefnya chef yang bintang 5, chef benar-benar yang udah ahli ketimbang chef abal-abal, nggak apa-apa sih kayak chef yang kurang ahli gitu, Bu. Oke, thank you Salman. Ya, boleh satu orang lagi siapa? Oke, Asya, silakan Asya. Dan ini Yellow Fit Kitchen tuh karena dia tuh jelas targetnya, Ibu. Mereka mau cari orang yang emang mau diet gitu. Diet. Terus mereka juga marketingnya bagus. Ke influencer yang memang dia juga sehat gitu. Jadi relate gitu ya relate kayak gitu sih, Bu. Jadi kalau kita lihat Yellow Fit Kitchen ini sepakat yang disampaikan oleh Salman ataupun Asya, bahwa dia berhasil menjawab apa yang dibutuhkan oleh target marketnya dia. Tadi Asya menyampaikan, oh ini cocok untuk orang yang pengen kurus, orang yang pengen sehat, betul nggak? Dari segi SDM tadi ya, dari segi struktur organisasi gitu ya, yang terlihat adalah oh dia berani mengeluarkan produk makanan sehat karena dia memiliki SDM dari chef yang benar-benar chef hebat gitu ya, yang bisa memahami bagaimana kadar kalori, nilai gizi dan segala macam. Dengan strategi marketing yang kalian sering lihat, ya, walaupun harga mahal, tapi ternyata ini menjadi salah satu makanan diet nomor 1 di Indonesia. Nah, jadi kalau kalian ingin bisnis kalian seperti Yellow Fit Kitchen, maka yang harus kalian lakukan adalah apa? Menentukan target pasar yang tepat, yaitu analisis pasar, membuat visi misi yang clear, almost itu strategi pemasaran, dan semuanya ada dalam elemen perancangan bisnis. Gitu ya teman-teman ya. Teman-teman, beberapa manfaat perancangan bisnis. Pertama, udah pasti meminimalkan resiko. Dia juga bisa mengelola sumber daya secara efisien. Kemudian memudahkan pengambilan keputusan dan juga meningkatkan apa yang ditingkatkan? Kemungkinan sukses bisnis. Jadi bisnis kalian tuh bukan bisnis musiman, bukan bisnis karena tren saja gitu ya. Dan juga meningkatkan kemampuan untuk menghadapi perubahan pasar karena kalian melakukan analisis pasar ya gitu, dan juga menentukan tujuan jangka panjang dan juga jangka pendek. Ya, sekali lagi saya tanya, jadi penting gak sih perancangan bisnis ini? Penting atau sangat penting? Sangat penting. Oke, sangat penting ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini adalah tujuan perancangan bisnis ya. Mulai dari bagaimana kita harus mendefinisikan tujuan bisnis. Jadi harus clear ya saya. Tadi Asya juga udah menyampaikan ya, bagaimana si Yellow Fit Kitchen ini sangat clear sekali. Kenapa bisnis ini ada, tujuannya mau kemana, itu sangat clear ya. Kemudian juga kita bisa mengidentifikasi peluang dan resiko. Pastinya Yellow Fit Kitchen sudah memperhitungkan, karena kan makanan diet dari dulu udah banyak, betul tidak? Betul. Dan dia bisa menganalisis bagaimana kompetitornya dan apa yang masih kurang, kemudian itu yang dia lakukan. Nah, itu yang harus teman-teman juga lakukan ketika teman-teman ingin merancang ide bisnis ya. Kemudian juga bisa merencanakan keuangan, menarik investor ya, dan atau pembiayaan, serta menilai bagaimana kelayakan bisnisnya ya. Jadi ini tadi kita udah pelajari dari definisi, kemudian juga elemen, kemudian manfaat. Yang terakhir adalah tentang tujuan perancangan bisnis. Ada di akhir sesi ya teman-teman.
Jadi nanti minggu depan kita akan masuk sesi kedua. Saya akan memberikan tugas kelompok ya kepada teman-teman. Apa sih tugasnya? Jadi tugasnya mahasiswa diminta untuk mencari case study bisnis yang gagal dari 2 kategori, baik yang terdiri dari UMKM ataupun startup. Ya, kemudian kalian lakukan nih analisa faktor-faktor yang menyebabkan bisnisnya gagal. Kemudian masalah yang dihadapi serta evaluasi. Ya, kalian berusaha atau mencoba berandai-andai. Kalian kan mau bikin bisnis, maka harus belajar dari bisnis-bisnis yang gagal juga agar menjadi insight buat kalian ya. Dan kalian boleh ya melakukan analisa ya faktor-faktor apa saja yang menyebabkan bisnis gagal, masalah yang dihadapi dan juga evaluasi produk jasa dari kedua bisnis tersebut. Oke, clear? Clear ya. Jadi nanti hasil analisanya disajikan dalam bentuk PPT dan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Dan tugasnya yang pertama, saya akan lihat dari bagaimana kalian menyajikan presentasi. Dari desain, format tulisan itu bobotnya 15%. Kemudian ketajaman isi atau analisa itu bobotnya 35% paling tinggi ya. Kemudian kemampuan presentasi 25% serta tanya jawab, sehingga total bobotnya adalah 100. Dan yang mau cari buku referensinya, kalian boleh cari buku salah satu dari Alexander Osterwalder yang mengeluarkan buku tentang bisnis model generation ataupun value proposition design, karena ini adalah menjadi referensi utama untuk mata kuliah perencanaan bisnis ya teman-teman. Sekarang kita sudah berada di akhir sesi dan kita ada di session reflection. So kalian silahkan menyampaikan apa yang sudah kalian dapatkan selama mengikuti perkuliahan perencanaan bisnis di sesi 1. Boleh siapa? Oke, silakan. Oke, mungkin yang saya dapat dari sesi 1 kayak ternyata kalau bisnis tuh emang benar harus dirancang biar kita tuh tahu gitu ke depannya bakal kayak gimana, dengan kita menganalisis pasar, terus strategi promosi dan lain-lain. Itu tuh emang penting banget buat bisnis kita ke depannya biar nggak terbengkalai gitu. Udah kayak gitu aja sih. Boleh kasih tepuk tangan ya buat sesinya. Boleh satu orang lagi silakan. Aiman. Mungkin dari yang saya dapetin ya, awalnya sih tahu bisnis tuh kayak asal jadi aja, maksudnya kayak kita tahu trennya, terus habis itu ikut-ikut aja, ternyata bisa aja gitu kan. Ternyata enggak, ternyata semua itu tuh butuh perancangan, butuh planning, strategi pasar tadi kan, terus analisa pasar untuk bisa bisnis kita tuh sustainable gitu. Kalau dari saya gitu sih. Oke, boleh kasih aplaus ya buat Aiman ya. Kalau misalkan dari saya ya Bu, materi dari perancangan bisnis ini ngebuat saya jadi kayak oh ternyata bikin bisnis tuh nggak cuman kita bikin bisnis yuk gitu, tapi kayak harus ada perancangan yang jelas agar bisnis ini tuh sesuai apa yang kita inginkan, sesuai sama target nih yang kita mau targetnya segini, jadi kita butuh perancangan sampai beberapa tahun kemudian akhirnya kita tahu bahwa bisnis ini tuh bisa sustain loh kayak gitu. Terima kasih. Sebagai penutup, ini ada satu quote ya yang mau saya bacakan buat teman-teman untuk menyemangati agar teman-teman semangat terus untuk belajar menjadi entrepreneur. Jadi kesuksesan bukan tentang seberapa banyak uang yang kamu hasilkan, tapi tentang perbedaan yang kamu buat dalam kehidupan orang lain. Percayalah, ketika kalian memutuskan untuk menjadi entrepreneur, ini bukan tentang kalian saja, tapi tentang beribu-ribu kebaikan yang kalian bisa berikan kepada orang lain dengan cara kalian memberikan lapangan pekerjaan buat orang lain yang menginfluence orang lain untuk mau bergerak, tumbuh, maju, menjadi entrepreneur yang handal. Saya Maria, kita ketemu lagi di sesi minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Hati-hati di jalan. Sama-sama. Hati-hati di jalan. Oke. Terima kasih ya Ibu. Demikian
cuplikan video pengajaran yang dilakukan di Universitas Ari Ginanjar. Semoga Allah memudahkan proses dalam sertifikasi dosen 2025. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatannya untuk mengikuti sertifikasi dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.